Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Asqalfirullah yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Oke, sebelum kita masuk nih terkait topik pembahasan yang akan kita bawakan pada hari ini, lebih baik kita perkenalan nih satu persatu dulu karena kebetulan di sini saya tidak sendiri, saya bersama empat teman saya. Bisa perkenalan lebih dahulu. Nama saya Melan Sarina. Nama saya Muhammad Al-Bashir. Nama saya Nadila Fitri. Nama saya Hanifah Rizkia. Perkenalkan, kami semua dari Universitas Al-Azhar Indonesia semester 4. Dan sekarang kami semua ini dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Arab. Pada kali ini, di sore hari yang sangat cerah ini, kami bawakan podcast dengan tema warisan Hadromi di Nusantara, di mana kita akan ngobrol santai terkait topik tersebut, dari mulai jejak sejarah, lalu ada perjalanan-perjalanan orang Hadromi dari Yaman ke Nusantara, lalu peran mereka dalam dakwah Islam, dan bagaimana budaya mereka yang bercampur dengan budaya lokal. Bahkan masih banyak kita temuin sampai sekarang terkait orang Hadromi yang datang ke Nusantara. Mungkin dari awal itu gimana sih orang Hadromi ini bisa sampai ke Nusantara, dan apa mereka datang karena krisis atau karena memang niat berdakwah? Ya, jadi banyak orang Hadrami datang ke Indonesia itu awalnya karena alasan ekonomi aja. Soalnya wilayah Hadramaut di Yaman Selatan itu tandus, kering, dan minim sumber daya alam. Makanya akhirnya para pemuda Hadrami ini memilih merantau demi cari kehidupan yang lebih baik, yaitu mereka memilih Nusantara sebagai yang dirantaunya. Terus tujuan mereka itu nggak cuma soal ekonomi aja. Kebanyakan dari mereka itu keturunan Ba'alawi Sayyid, yaitu keturunan Nabi Muhammad SAW yang memang dikenal punya semangat dakwah yang tinggi. Jadi sambil berdagang atau bekerja, mereka juga menyebarkan Islam dengan cara yang lembut dan penuh akhlak. Oke, berarti tadi orang-orang Hadromi ini banyak yang datang ke Nusantara ini dari keturunan Ba'alawi Sayyid, yaitu dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sih jalur yang mereka lewati untuk sampai ke Nusantara? Jadi perjalanan orang Hadrami ke Nusantara itu gak gampang. Mereka menempuh jalur laut lewat pelabuhan besar di kawasan Samudra Hindia. Biasanya mereka berangkat dari pelabuhan Mokala atau Shihar di Yaman, terus naik kapal layar ke India, lanjut ke Sri Lanka, baru deh akhirnya sampai ke Nusantara. Mereka juga biasanya mendarat di pelabuhan-pelabuhan penting kayak Aceh, Palembang, Gresik, Batavia, sampai Makassar. Nah, daerah pesisir inilah yang jadi tempat awal mereka menetap, berdagang, dan membangun komunitas. Dari situ mereka mulai menyebar dan berbaur dengan masyarakat lokal. Oke, berarti perjalanan ini sangat panjang ya, bukan hanya sekali naik kapal, melainkan bertahap dari mulai pelabuhan di Yaman sendiri, ada Mukalla, lalu mereka naik kapal ke India, lalu Sri Lanka. Habis itu baru mendarat di Aceh, Palembang, Gresik, dan wilayah lain di Nusantara. Dan tadi juga sempat disinggung, mereka ini membawa perdagangan ya. Pertama kali mereka datang ke Nusantara ini membawa perdagangan dari sebelum dakwahnya. Iya, betul banget. Awalnya mereka itu memang berdagang rempah-rempah, kain, wangian, dan perhiasan. Tapi setelah menetap di berbagai daerah pesisir, kehidupan mereka nggak cuma soal jual beli. Mereka mulai membangun keluarga, menikah dengan perempuan lokal, dan akhirnya lahirlah generasi keturunan campuran Arab dan lokal yang disebut Muwallad. Nah, dari sinilah terbentuk komunitas Arab Hadrami di Indonesia, sebuah komunitas yang unik karena tetap memegang teguh tradisi Arab, tapi juga melebur dengan budaya lokal. Jadi mereka nggak cuma jadi bagian dari sejarah perdagangan, tapi juga bagian dari pembentukan identitas keislaman dan kebudayaan di Nusantara. Oke, terkait sebagai identitas dakwah di Nusantara, seperti apa sih gaya yang
bangsa Hadrami bawakan pada saat itu? Oke, jadi gaya dakwah orang-orang Arab Hadrami ini mereka cenderung lembut, yaitu berbasis pada akhlak dan juga keteladanan. Banyak dari mereka yang datang tanpa membawa kitab dakwah ataupun pidato panjang, tapi justru dikenal karena perilaku mereka yang jujur, santun, dan juga bersahaja. Ulama-ulama besar seperti Habib Hussein bin Abu Bakar al-Idrus di Keramat Luar Batang ataupun Habib Ali Kuitang sangat dicintai karena kedekatannya dengan masyarakat tanpa melihat status sosial. Oh, berarti mereka ini pada saat dakwah pertama kali bukan dari langsung ke Islaman gitu ya, melainkan dari sifat-sifat yang para ulama Hadrami ini bawakan. Terus dakwah yang mereka bawakan ini, apakah mereka juga terlibat dalam pendidikan yang ada di Nusantara? Tentu terlibat, jadi mereka sangat aktif dalam dunia pendidikan. Mereka mendirikan madrasah seperti Jamiat Khair yang didirikan pada tahun 1901 dan juga Madrasah Al-Irsyad. Organisasi Rabitah Alawiyah juga dibentuk untuk mendata silsilah keluarga, mendanai kegiatan sosial, dan menjaga moral komunitas Hadrami. Selain itu, mereka juga turut membela kemerdekaan seperti yang dilakukan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Bahkan ya, pendekatan mereka tuh tetap adaptif terhadap budaya lokal. Mereka tidak menghapus tradisi masyarakat, tapi justru memperkuat nilai-nilai Islam di dalamnya. Masya Allah sekali ya, cara dakwah yang bangsa Hadrami bawakan ke Nusantara ini. Mereka tidak menghapus apa yang sudah menjadi tradisi pada masyarakat kita, melainkan mereka beradaptasi dengan tradisi yang ada pada masyarakat kita dan memperkuat nilai-nilai Islam dalamnya. Oke, sekarang yang ingin saya tanyakan, apa sih budaya yang terbentuk dari percampuran antara budaya Hadrami yang membaur di Indonesia? Budaya Arab Hadrami itu sangat kaya, yang kita tahu dari kulinernya. Yang biasa itu nasi kebuli, nasi mandi, roti Mariam, sama sambosa tuh banyak kan dicondet. Terus ada juga jenis masakan yang berasal dari daging kambing yang dimasak dengan rempah. Nah, biasanya makanan ini tuh disajiin di acara pernikahan, haul, atau maulid. Ngomong-ngomong soal nasi kebuli, nasi mandi ya, itu waktu saya pernah beli, dan itu mereka menyajikannya dengan nampan gitu ya, yang dimana nampan itu kan nggak mungkin dong saya habis sendiri gitu kan, ya itu untuk rame-rame. Dan cara penyajian yang khas ini, makan ramenan dalam satu nampan, apakah ada nilai-nilai asal usul nilainya gitu dari penyajian tersebut? Betul, ada nilai di balik itu, ada nilai kebersamaan, kesederhanaan. Terus kalau dari pakaian ya, pakaian pria Arab Hadrami itu dikenal memakai gamis atau jubah putih, terus sorban. Kalau wanita biasanya pakai abaya, kerudung panjang. Tapi yang lebih penting lagi, cara mereka menjaga kehormatan keluarga, sopan santun, dan sikap terhadap orang tua itu menjadi teladan. Tradisi seperti pembacaan maulid, haul tahunan untuk tokoh besar, ataupun pembacaan Ratib al-Haddad atau al-Atos juga berasal dari budaya Hadrami. Ya, dan yang paling penting juga nih, mereka itu sangat menjaga silsilah keluarga secara teliti. Ada satu kitab nasab untuk mencatat garis keturunan, karena menurut mereka itu menjaga garis keturunan berarti menjaga identitas dan tanggung jawab moral. Oke, berarti ada suatu kebiasaan unik nih ya yang bisa kita kutip dari kebiasaan bangsa Hadrami, yaitu menjaga silsilah keluarga mereka sampai manusia pertama kali. Betul. Oke, dari tadi kita udah berbicara panjang lebar nih ya, terkait bagaimana jalur yang mereka lewati untuk sampai ke Nusantara, lalu mereka membawa tujuan apa ke sini, lalu setelah ada dakwah, bagaimana cara mereka berdakwah, dan ada akulturasi budaya yang timbul ya di masyarakat kita. Lalu tadi ada juga sekolah yang pertama didirikan oleh bangsa Hadrami. Dan sekarang apa sih pentingnya kita mengetahui hal-hal ini ya? Dari tadi kita bahas panjang lebar,
Dan apa sih pentingnya buat generasi muda seperti kita? Semua ini penting buat generasi muda karena sejarah ini bukan hanya sekadar masa lalu, tetapi bagian dari identitas kita hari ini. Kita nggak bisa memahami keindonesiaan kalau mengabaikan peran komunitas Arab Hadrami dalam membentuk struktur sosial dakwah Islam dan budaya di Indonesia. Banyak dari kita mungkin nggak sadar bahwa tokoh-tokoh nasional seperti Gus Dur, Rhoma Irama, bahkan Rano Karno punya darah Hadrami. Tapi yang lebih penting dari asal usul mereka adalah nilai yang mereka wariskan, seperti toleransi, kesantunan, dan semangat dakwah damai. Ya, jadi generasi kita nih perlu paham bahwa keberagaman itu bukan ancaman, tapi justru fondasi dari Indonesia sendiri. Komunitas Arab Hadrami ini adalah salah satu contohnya. Mereka datang ke Nusantara bukan untuk menjajah atau menguasai, tapi justru untuk berkontribusi dan berbaur dengan masyarakat lokal. Mereka ikut membangun kehidupan sosial, ekonomi, sampai pendidikan, sambil tetap menjaga identitas mereka, dan itu jadi pelajaran penting buat kita semua tentang integrasi sosial. Dan kita punya tugas untuk menjaga warisan ini bukan hanya dalam bentuk seremoni, tetapi dalam cara kita bersikap, beragama, dan memperlakukan sesama. Masya Allah sekali ya. Jadi teman-teman semua, para pendengar, jadi dari tadi kita bahas ini tuh bukan hanya untuk sekedar pengetahuan yang harus kita top di tahu udah, tapi dimana kita harus mewariskan ya dari budaya-budaya mereka, dan mungkin kan sudah tercampur baur di kalangan kita tuh. Tadi kan dari kulinernya ada, dari pakaiannya ada, lalu juga sebagai agama kita kan agama Islam, dan tidak luput juga dari Bhinneka Tunggal Ika itu, berbeda-beda tapi tetap satu. Oke, tak terasa ya sudah sampai di penghujung podcast kita pada hari ini. Tapi sebelum kita tutup nih podcast kita kali ini, kita tarik benang merah nih dari semua yang udah kita bahas bareng-bareng tadi. Kalau kita flashback ke awal kedatangan orang-orang Hadrami ke Nusantara, sebenarnya mereka nggak cuma datang buat cari penghidupan aja. Mereka bawa lebih dari itu, kayak nilai-nilai kehidupan, akhlak yang mulia, dan semangat dakwah yang damai. Mereka menyebarkan Islam dengan cara yang membumi, enggak memaksa, tapi justru merangkul. Jadi kehadiran mereka tuh bukan sekedar migrasi, tapi bagian dari perjalanan spiritual dan budaya yang luar biasa. Dan yang kerennya itu mereka nggak datang dengan niat menguasai atau mendominasi budaya lokal, tapi justru menyatu, yaitu dengan menikah dengan masyarakat lokal, berdagang, membangun pendidikan, dan juga mendirikan lembaga sosial yang manfaatnya masih terasa sampai sekarang. Dan dari makanan, pakaian, cara hidup, sampai tradisi keagamaan kayak haul, maulid, itu semua jadi bukti kalau budaya Arab Hadrami itu udah nggak asing, udah hidup bareng kita. Kadang kitanya aja yang nggak sadar. Buat kita sebagai generasi muda, ini jadi pengingat penting bahwa keberagaman yang kita nikmati sekarang itu hasil dari proses panjang orang-orang terdahulu yang saling menghargai dan berkolaborasi, bukan saling menghapus. Jadi kalau kalian bertanya kenapa warisan Hadrami ini penting, jawabannya bukan cuma soal sejarah, tapi soal jati diri. Karena tanpa mengenal siapa yang ikut membentuk bangsa ini, kita bisa kehilangan arah di tengah perubahan zaman ini. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast kita pada hari ini. Hari ini kita sudah sama-sama ya belajar banyak, dari saling sharing satu sama lain, dimulai dari kedatangan mereka, jalur yang mereka lewati itu pakai jalur apa, lalu ada budaya mereka, lalu sampai ke pertanyaan kenapa semua hal ini tuh penting untuk kita ketahui. Mungkin selama ini ya kita tahu cuman makanan nasi kebuli dari Arab, nggak mesti dari Arab, tapi sebenarnya ada cerita di balik itu semua, bahwasannya semua itu berasal dari Yaman, yaitu dari bangsa Hadramaut atau disebut bangsa Hadrami. Semoga ini jadi pengingat bahwa kita semua punya warisan yang besar dan itu harus kita jaga bersama. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil, mengenal sejarah keluarga, menghargai keberagaman, atau sekedar berbagi cerita
seperti kita pada hari ini. Dan jangan lupa generasi muda adalah penjaga warisan. Kalau bukan kita siapa lagi? Betul, kalau bukan kita siapa Siapa lagi? Cakep. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga apa yang sudah kita sharing pada hari ini menjadi manfaat untuk teman-teman pendengar semua. Jangan lupa di follow dan di share ke grup keluarga. Sekian dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.